Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vina Hartati dengan nomor NPM C1C023167. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang materi akuntansi keuangan lanjutan, di mana dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE, MSc, AKCA, CAP. Nah, jadi kali ini saya akan membahas materi bab 12 terkait dengan pengaturan bersama. Nah, di sini langsung saja, di mana dalam landscape bisnis yang semakin kompleks dan terhubung, kolaborasi itu menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, jadi pengaturan bersama atau joint arrangement itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang penting, memungkinkan entitas untuk berbagi sumber daya, risiko, dan juga keahlian. Nah, langsung di sini terkait dengan pengendalian bersama itu yang menjadi pondasi kolaborasi, di mana sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pengaturan bersama ini, di sini kita harus mengetahui dulu atau memahami terkait dengan konsep inti pengendalian bersama. Nah, jadi pengendalian bersama itu merupakan persetujuan kontraktual untuk berbagai kendali atas suatu pengaturan. Nah, di mana hal ini berarti keputusan mengenai aktivitas yang relevan itu hanya dapat dibuat dengan persetujuan suara bulat dari semua pihak yang berbagi kendali. Nah, definisi pengendalian bersama itu menurut PSAK 66, di mana persetujuan kontraktual itu untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, di mana yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas masyarakat persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Nah, berbeda dengan pengaruh signifikan, jadi kemampuan berpartisipasi dalam keputusan kebijakan tetapi tetap kendali atau pengendalian tunggal atau kekuasaan penuh oleh satu pihak. Nah, pengendalian bersama ini menyoroti adanya kesepakatan kolektif. Nah, hal ini adalah inti dari pengaturan bersama, di mana tidak ada pihak manapun yang dapat membuat keputusan penting secara sepihak. Nah, terkait dengan karakteristik pengendalian bersama dan juga penerapan suara bulat, di mana pengendalian bersama itu tidak secara otomatis ia mensyaratkan adanya persetujuan suara bulat atas aktivitas yang relevan. Nah, aktivitas relevan ini adalah kegiatan yang secara signifikan itu mempengaruhi imbal hasil dari entitas atau pengaturan. Nah, seperti keputusan operasional dan juga investasi utama. Nah, di sini terkait dengan identifikasi kolektif itu yang pertama, identifikasi apakah sekelompok pihak itu secara bersama-sama mengendalikan pengaturan. Nah, jika iya, lanjutkan dan lanjut ke langkah yang berikutnya, di mana yang kedua itu terkait dengan persetujuan suara bulat. Nah, yang kedua ini memastikan bahwa semua keputusan terkait aktivitas relevan masyarakat mensyaratkan persetujuan suara bulat dari pihak yang terlibat. Nah, tanpa persetujuan yang bulat, pengendalian bersama itu dianggap tidak ada. Nah, jadi persetujuan suara bulat ini memastikan bahwa setiap pihak yang berbagi pengendalian itu memiliki kekuatan untuk mencegah pihak lain membuat keputusan secara sepihak. Nah, hal ini adalah mekanisme perlindungan penting dalam struktur pengendalian bersama. Nah, namun hak protektif saja itu misalnya untuk penyelesaian sengketa. Nah, tanpa melibatkan adanya aktivitas yang relevan. Nah, dengan tidak menunjukkan adanya pengendalian bersama. Nah, terkait untuk contoh penerapan suara bulat dalam pengendalian bersama itu, di mana memahami suara bulat itu sangat krusial dan menentukan adanya pengendalian bersama. Nah, di sini terdapat beberapa skenario ilustrasi yang berdasarkan PSAK 66 tadi. Nah, untuk skenario yang pertama itu dominasi hak suara,
di mana pihak A itu memiliki 50% hak suara, B itu 30% dan C 20%. Nah, keputusan aktivitas relevan itu memerlukan 75% suara. Nah, meskipun A itu dapat memblokir keputusan, A itu tidak mengendalikannya sendiri. Nah, A itu membutuhkan B untuk mencapai 75% tadi. Nah, dengan demikian A dan B itu memiliki pengendalian bersama. Nah, untuk skenario yang kedua itu di mana terkait dengan kombinasi multiple, di mana itu pihak A itu memiliki 50%, B 25%, dan C 25%. Nah, keputusan membutuhkan 75% suara tadi, di mana A tadi itu dapat memblokir keputusan, tetapi A itu membutuhkan B ataupun C jika tidak ada klausul kontraktual yang jelas tentang kombinasi mana yang harus setuju. Nah, tidak ada pengendalian bersama yang pasti. Untuk skenario yang ketiga itu terkait dengan hak suara terbatas, di mana pihak A dan B itu masing-masing memiliki 35 suara. Nah, sisanya 30% 30% tadi tersebar. Nah, keputusan itu memerlukan mayoritas lebih dari 50%. A atau B itu bisa bergabung dengan pihak lain untuk mayoritas. Pengendalian bersama A dan B itu hanya ada jika kontra itu secara eksplisit mensyaratkan persetujuan A dan juga B. Nah, jadi intinya dari ketiga skenario tadi, persetujuan suara bulat itu mencegah satu pihak membuat keputusan sepihak, di mana itu harus membutuhkan dasar bagi kolaborasi yang seimbang dan juga saling bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan korelasi pengendalian bersama dengan PSAK lain, di mana PSAK 66 pengaturan bersama itu memiliki kaitan erat dengan standar akuntansi lainnya yang membentuk kerangka pelaporan keuangan komprehensif. Nah, diagram jadi terkait dengan yang pertama itu terkait dengan tingkat pengendalian. Yang pertama itu pengendalian tunggal, di mana jika ada pengendalian tunggal itu misalnya entitas induk dan entitas anak, maka entitas pelapor harus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian. Nah, kemudian untuk tingkat pengendalian yang kedua itu tingkat pengendalian bersama, di mana jika pengendalian dibagi di antara para pihak, ini disebut dengan pengendalian bersama dan pengaturannya adalah pengaturan bersama. Nah, jadi PSAK 66 ini akan memandu dan mengklasifikasikan pengaturan ini lebih lanjut menjadi operasi bersama atau ventura bersama yang masing-masingnya itu memiliki perlakuan akuntansi spesifik. Kemudian untuk tingkat pengendalian yang kedua itu yaitu pengaruh signifikan, di mana apabila tidak ada pengendalian tunggal atau pengendalian bersama tetapi terdapat pengaruh signifikan. Itu misalnya investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama itu, maka investasi itu dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, untuk yang terakhir itu tanpa pengendalian atau pengaruh signifikan. Nah, jika tidak ada pengendalian atau pengendalian bersama maupun pengaruh signifikan, investasi itu dicatat sesuai PSAK 71 instrumen keuangan. Nah, biasanya itu sebagai aset keuangan nilai wajar melalui laba rugi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Nah, kerangka tadi itu memastikan bahwa setiap jenis keterlibatan entitas dalam entitas lain diakui dan diukur secara konsisten yang memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerja entitas pelapor. Nah, di sini terkait pengaturan bersama itu terdapat struktur dan karakteristik, di mana
di mana pengaturan bersama adalah kesepakatan kolaborasi yang dua atau lebih pihak itu memiliki pengendalian bersama. Nah, di sini karakteristik utamanya itu adalah yang pertama terkait dengan pengaturan kontraktual, di mana para pihak terkait oleh satu pengaturan kontraktual yang jelas itu biasanya dalam bentuk tertulis seperti kontrak atau akta pendirian. Nah, dokumen ini itu mendefinisikan hak, kewajiban, tujuan, dan juga aktivitas, durasi, proses, dan juga pengambilan keputusan, kontribusi modal, serta pembagian aset, liabilitas, pendapatan, dan juga beban. Nah, kemudian untuk yang kedua itu pengendalian bersama, di mana pengaturan kontraktual tersebut itu memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak, yang berarti keputusan yang penting itu memerlukan persetujuan suara bulat. Nah, pengaturan bersama itu sering dibentuk untuk berbagi resiko, di mana mengakses keahlian baru, mengurangi biaya, atau memasuki pasar baru. Nah, mereka ini dapat diimplementasikan dengan atau tanpa kendaraan terpisah, misalnya entitas hukum baru. Nah, terkait dengan jenis-jenis pengaturan bersama itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama operasi bersama atau joint operation, di mana para pihak itu memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait pengaturan. Kemudian jenis yang kedua itu ventura bersama atau joint venture, itu di mana para pihak memiliki hak atas aset neto terkait pengaturan. Nah, di sini terkait dengan operasi bersama atau hak dan operasi bersama terkait dengan hak dan kewajiban langsungnya, di mana dalam operasi bersama para pihak yang memiliki pengendalian bersama atau disebut dengan operator bersama itu memiliki hak langsung atas aset dan kewajiban langsung terhadap liabilitas yang terkait dengan pengaturan. Nah, hal ini adalah karakteristik kunci yang membedakannya dari ventura bersama, di mana yang pertama itu terkait hak dan atas aset. Nah, operator bersama itu memiliki hak penggunaan, hak kepemilikan atau kepemilikan atas aset yang digunakan dalam operasi bersama sesuai bagian yang ditentukan. Nah, aset itu diakui dalam laporan keuangan masing-masing operator. Nah, untuk yang selanjutnya itu kewajiban terhadap liabilitas, di mana operator bersama itu menanggung bagian proporsional dari liabilitas, biaya, dan beban yang timbul dari operasi bersama. Nah, liabilitas ini juga diakui dalam laporan keuangan masing-masing operator. Kemudian yang terakhir itu pembagian pendapatan dan juga beban. Nah, pengaturan kontraktual itu menetapkan alokasi pendapatan dan beban itu bukan laba neto, itu berdasarkan kontribusi atau kinerja masing-masing pihak. Misalnya, jika dua perusahaan itu sepakat membangun pesawat, nah masing-masing itu bertanggung jawab atas bagian produksi dan liabilitasnya sendiri. Nah, jadi operasi bersama itu dapat dilakukan tanpa membentuk kendaraan terpisah karena setiap operator itu mengakui bagiannya atas aset dan liabilitas secara langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa operasi bersama itu dibentuk melalui kendaraan terpisah jika analisis substansi menunjukkan bahwa para pihak tetap memiliki hak dan kewajiban langsung atas aset dan liabilitas. Nah, selanjutnya yang terakhir itu terkait dengan ventura bersama, di mana hak atas aset neto dan perlakuan akuntansinya. Nah, jadi berbeda dengan operasi bersama, ventura bersama itu merupakan pengaturan bersama di mana para pihak atau yang disebut sebagai ventura bersama itu memiliki hak atas aset neto pengaturan, bukan hak langsung atas aset individu dan kewajiban terhadap liabilitas spesifik. Nah, hal ini berarti ventura bersama itu umumnya dibentuk melalui kendaraan terpisah seperti PT. Nah, untuk hak atas aset neto, di mana ventura bersama itu tidak memiliki hak atas aset spesifik atau kewajiban terhadap liabilitas spesifik. Nah, sebaliknya, mereka itu hanya memiliki hak atas ekuitas atau aset
neto dari entitas Ventura bersama secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk kendaraan terpisah, di mana Ventura bersama itu selalu dibentuk melalui kendaraan yang terpisah, misalnya badan hukum seperti PT, di mana yang bertanggung jawab atas aset dan liabilitasnya sendiri. Nah, hal ini membedakan antara entitas Ventura dari para Venturer. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan pembagian laba atau rugi neto. Nah, jadi pengaturan kontraktual menetapkan pembagian laba atau rugi neto itu bukan pembagian pendapatan dan beban secara terpisah. Ventura itu mengakui bagian laba itu sebagai bagian laba atas Ventura bersama dalam laporan laba rugi mereka. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu untuk Ventura bersama mengacu pada PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama, menggunakan metode ekuitas, di mana di bawah metode ekuitas, investasi awal itu dicatat pada biaya perolehan, kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi Ventura bersama. Nah, transaksi penjualan atau kontribusi aset Ventura dan Venturer dan Ventura bersama itu juga diatur oleh PSAK 15. Nah, pengungkapan Ventura bersama itu diatur oleh PSAK 67, di mana pengungkapan kepentingan dalam entitas lain yang mensyaratkan informasi tentang sifat, luas, dampak keuangan, dan juga resiko terkait dengan investasi dalam Ventura bersama. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan atau saya jelaskan terkait materi bab 12 terkait dengan pengaturan bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.